luar biasa. Selamat tahun baru. It's a new start. Sesuatu yang baru, yang fresh. Saya bisa melihat wajah-wajah yang fresh. Puji Tuhan, boleh lihat kiri kanan, boleh disapa. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu semua diberkati ya. Saya berterima kasih kepada Miss Desi. Hari ini Miss Desi nggak hadir, tapi minggu lalu Miss Desi sampaikan satu khotbah yang luar biasa tentang berbahagia. Saya senang sekali dimulai di awal yang tahun dengan satu kata berbahagia. Amin. Sama seperti kita ya, ketika kita ditanya, apa kabar? Aku berbahagia. I'm blessed itu salah satu artinya adalah aku bukan cuma diberkati tetapi berbahagia. Karena di dalam kitab Matius dikatakan blessed are those, blessed are. Itu kalau di Indonesia diterjemahkan jadi diberkatilah. Amin. Jadi kita semua orang-orang yang diberkati ya. Puji Tuhan, dan kita mulai dengan satu hal yang baru, berbahagia. Well, puji Tuhan kita ada di tahun 2025. Amin. Dulu waktu saya masih remaja, kira-kira saya umur 17 tahun, saya membayangkan tahun 2025. Ya, dulu kan ada 2000 terus 2025 ya. Saya pikir wah, pada saat nanti 2025 itu orang tuh sudah bisa terbang. Jadi pakai jet pribadi gitu ya. Terus terbang dari satu tempat ke tempat yang lain atau pakai teleport. Ya, langsung pindah ke tempat yang lain gitu. Tetapi ternyata belum secanggih itu. Cuman ya ada banyak sekali penemuan ya, manusia menemukan hal-hal yang baru dan selalu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, sejak penciptaan ada banyak sekali yang manusia temukan sebenarnya Tuhan sudah kasih, tapi baru ditemukan ya. Dulu pertama kali mungkin manusia menemukan pertama-tama api. Ya, di zaman manusia purba mereka nggak tahu apa yang namanya api, tapi kemudian mereka ketika menemukan api, mulailah ada daging bakar, daging panggang. Haleluya, saya senang dengan daging bakar. Ya, kemudian ada ditemukan banyak hal ya. Temukan roda. Saudara kebayang kalau tidak ada roda, dulu segi empat, bagaimana caranya kalau mobil dipakein bannya segi empat? Klutuk. Nggak lucu ya. Ada banyak hal ya. Listrik. Manusia menemukan listrik, manusia menemukan begitu banyak, ada mesin cetak, dan puji Tuhan karena ada mesin cetak, kita bisa membaca Alkitab yang tercetak ya, zaman mulai sejak tahun 1440 itu mesin cetak pertama kali ditemukan. Dan sampai sekarang kita bisa menikmatinya, masih banyak buku-buku yang dicetak. Ya, walaupun sekarang sudah ada iPad, sudah ada handphone, semua sudah tercatat di dalam, tidak lagi perlu dicetak, tetapi ada di dalam digital, bentuk digital ya. Banyak sekali penemuan yang baru, dan yang terakhir tahun 60-an itu kalau saudara mungkin lahir di zaman segitu, sebenarnya ditemukan yang namanya internet. Internet itu bukan tahun 80-an, tahun 60-an sudah mulai. Ya, tahun 80-an baru mulai booming. Ya, pertama-tama saya waktu itu masih SMA, saya ingat apa itu internet. Dan saya mulai belajar dan luar biasa sekali perkembangannya begitu cepat. Ya, sampai tahun 2025 sekarang ini begitu dahsyat. Dan yang terakhir, penemuan manusia yang terakhir ini sekarang ini dia adalah AI. Ya, artificial intelligence. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ngikutin atau enggak, tetapi ini adalah hal-hal yang luar biasa, begitu dahsyat. Ya, ada begitu banyak dampak dari AI. Ada ya, sekarang kita lebih gampang ya, kalau mau cari sesuatu pakai ChatGPT, pakai macam-macam. Ya, orang bisa gampang untuk bikin sesuatu ya. Kalau mau karang buku, mau karang lagu, mau bikin apapun sekarang lebih gampang, lebih mudah. Ada dampak negatifnya juga, yaitu banyak pekerjaan yang mungkin tidak akan ada lagi ke depan karena ada AI seperti ini ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tetapi perubahan-perubahan ini begitu banyak terjadi dan begitu cepat dunia ini terjadi. Nah, hari ini
Saya tidak mau bahas itu, tetapi saya cuma menyampaikan hal ini dia karena saya tahu bahwa kita ada di tahun 2025 yang dulu menurut imajinasi saya mestinya sudah sedemikian maju, tetapi kita juga ada di masa yang begitu maju ya sekarang ini ya, puji Tuhan. Well, hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sejak dari tahun lalu, kita tahun 2024 kita sudah bicara tentang apa? Manusia yang baru, amin. Ya, dan sekarang setelah saya berdoa dan beberapa kali dapat konfirmasi dari para leaders juga menyetujui, kita ada di awal tahun 2025 ini kita akan belajar mengenai identitas kita yang baru. Amin. New identity atau identitas kita yang baru. Kita sudah belajar manusia baru, kita akan belajar manusia baru itu punya yang namanya identitas yang baru. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam ayatnya berikut, oh ini saya bawa oleh-oleh sedikit ya gambarnya. Karena kemarin pergi jalan-jalan, ini saya ambil sendiri fotonya. Ya, identitas yang baru itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ini satu ayat yang begitu terkenal. Ya, boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Kita semua. Amin. Ada yang belum di dalam Kristus? Kalau belum, cepat-cepat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita langsung ada di dalam Kristus ya. Kalau ada di dalam Kristus artinya ada juga orang yang di luar Kristus. Ya. Tapi puji Tuhan kita sekarang semua ini ada dalam Kristus. Amin ya. Semua sudah percaya Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Jadi apa yang dimaksud ada di dalam Kristus? Di dalam Kristus ini artinya kita betul-betul menyatu, kita betul-betul punya hubungan pribadi yang erat dengan Dia, ya. Jadi ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan iman dipersatukan bersama dengan Kristus, menjadi satu. Jadi kita masuk ke dalam Kristus, kita betul-betul ada di dalam Kristus. Kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan, kita dikasihi, kita disayang, kita diberkati, kita bebas dari segala dosa, kita memiliki kehidupan kekal. Amin. Ya, ini adalah identitas kita sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa keselamatan kita diberikan bukan karena perbuatan kita, betul? Ya, bukan saya berbuat baik baru saya diselamatkan, bukan saya macam-macam. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindakan kita, dengan tingkah laku kita, tetapi itu murni asli adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Jadi semua itu karena kasih karunia. Kita terima pakai iman, imannya pun iman yang diberikan. Iman anak Allah. Sehingga kita boleh percaya, kita bisa percaya bahwa Dia Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang mungkin sudah biasa kita dengar. Kalau di TLW ini sudah sering sekali, saya percaya Bapak Ibu bahkan mungkin sudah bosan dengar hal ini. Tetapi ini saya harus ulang. Ya. Kenapa? Karena ini hal penting banget, ya. Karena masih ada di luar sana yang saya dengar bahwa mereka merasa bahwa karena perbuatan mereka bisa selamat, dan karena perbuatan mereka bisa tidak selamat juga, ya. Padahal semua itu betul-betul hanya tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kenapa orang tidak selamat? Karena orang menolak keselamatan itu, ya, tidak mau menerima. Secara terus-menerus dia tidak percaya kepada Yesus, ya udah tidak akan menerima. Nah, jadi di dalam Kristus berarti kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Di dalam ayat 1 Kolose 1 ayat 14 ini berkata begini, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. In whom we have redemption through His blood. Jadi melalui darahnya.
Ini terjemahannya lebih tepat kalau pakai King James ya. Ada pakai kata darahnya. Di dalam Kristus dengan darah Yesus kita ditebus dan kita mengalami pengampunan dosa. Amin. Ya, jadi penebusan ini bukan sesuatu yang perlu kita perjuangkan, bukan kita usahakan, tetapi ini Yesus, karya Yesus. Amin. Jadi Yesus, betul-betul Yesus yang melakukan penebusan ini, karena tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa menebus seseorang. Saya sebagai papa, saya punya anak, saya tidak mungkin bisa menebus anak saya. Ya. Kenapa? Karena ya kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menebus, hanya Yesus yang bisa menebus. Jadi dengan darahnya kita sudah diampuni, kita sudah disucikan. Semua dosa. Dosa apa? Dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan mungkin dosa yang akan datang yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau kita tidak membaharui pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran, kita akan hidup dalam dosa ke depan. Ya, dulu saya berpikir bahwa saya harus betul-betul kudus, hidup suci, benar-benar gimana caranya ya, supaya saya bisa masuk surga, istilahnya. Bapak Ibu, kalau istilahnya kalau kita betul-betul masuk surganya karena perbuatan kita, pada saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya akan minta Pak Iwan tolong bunuh saya. Ya, tolong bunuh saya. Karena begitu saya terima Yesus, puji Tuhan, saya tidak berdosa. Hari itu terus saya mati, langsung masuk surga. Betul? Ya. Tapi Pak Iwan yang berdosa. Nah, kemudian siapa yang harus menebus Pak Iwan? Pak Iwan kemudian bilang, oke, aku menerima Yesus, aku minta ampun. Kemudian minta tolong, Pak Denny tolong bunuh saya. Makanya Pak Iwan akan mati, dia masuk surga, Pak Denny yang berdosa. Waduh, kalau begitu terus menerus, ya nggak ada satupun yang akan bisa selamat ya. Jadi ini bukan karena perbuatan kita, karena Yesus yang sudah mati untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Ya, jadi penebusan kita ini terjadi di mana? Di bagian roh. Ya, begitu kita menerima Yesus, kita dipindahkan roh kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dari kerajaan iblis kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan. Jadi haleluya, kita ini semua sudah ada di dalam kerajaan terang. Boleh katakan sama-sama, kerajaan terang. Tapi masih banyak mungkin hidupnya dalam kegelapan. Padahal sudah di dalam kerajaan terang. Kenapa masih gelap? Kenapa masih gelap? Karena belum dinyalain lampunya. Karena belum tahu identitasnya siapa. Belum mengerti, belum memahami siapa di dalam Kristus. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidup dalam kegelapan karena tidak mengerti. Betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kemudian menjalani kehidupan di dalam kegelapan. Sayang sekali, sangat disayangkan ya. Oke, jadi penebusan yang telah terjadi ada dalam roh kita yang telah lahir baru sudah diampuni sama sempurnanya seperti roh Yesus, amin. Akan tetapi penebusan tubuh kita ini belum lengkap. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 54 berkata begini, karena yang dapat binasa ini, yang dapat binasa ini apa? Tubuh kita ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, yang mana? Tubuh kita juga yang bisa mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Suatu saat nanti kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Ya sekarang ini dia tubuh kita pakai tubuh kita ini kita jaga. Ini adalah tanggung jawab kita. Ya, kalau kita mau rusak, ya kita sendiri akan mengalami konsekuensinya. Tetapi tubuh ini Tuhan percayakan sekarang ini kita pakai tubuh yang sekarang ini. Suatu saat tubuh ini nanti makin lama mungkin akan makin merosot. Ya, suatu saat harus kita tinggalkan.
diganti dengan tubuh kemuliaan. Amin. Bapak Ibu mau tubuh kemuliaan? Mau, tapi harus mati dulu. Ya. Haleluya. Jadi betul-betul pada saat kita mati, kita digantikan dengan tubuh yang baru, disitulah komplit semua, termasuk tubuh kita ini dia. Ya, oke. Jadi ayat firman Tuhan ini meneguhkan kita. Jadi kita masih menantikan penebusan atas harta milik kita yang sudah dibeli, sudah ditebus, sudah lunas semua. Yang mana tinggal tubuhnya. Ya. Roh kita sudah menjadi baru, jiwa kita harus diperbarui dari hari ke hari dengan firman Tuhan, kebenaran, supaya kita tidak mengalami kegelapan. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat 14 berkata begini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sekarang kita belum peroleh seluruhnya, kenapa? Karena masih ada tubuh ini yang nanti kemudian lengkap, komplit. Tadi ayatnya bilang ya. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Amplified saya terjemahkan, roh itu adalah jaminan warisan kita, Roh Kudus, jaminan buat kita semua. Buah sulung, jaminan dan pendahuluan uang muka untuk warisan kita dalam mengantisipasi penebusan sepenuhnya dan perolehan kami untuk menyelesaikan memilikinya untuk memuji kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ini ayat mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami, tetapi intinya begini Bapak Ibu, kita ini semua betul-betul Tuhan sudah tebus sebenarnya, ya. Baik roh, jiwa maupun tubuh. Tetapi yang betul-betul sekarang ini kita sudah memiliki yang komplit sempurna itu di bagian roh. Ya, bagian jiwa kita dalam proses, ya kita baharui dari hari ke hari dengan kebenaran. Tubuh kita akan komplit ketika kita menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ya, tetapi jaminannya apa? Jaminannya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah jaminan. Ini ayat ini yang betul-betul menentukan ya. Betul-betul ngomong seperti itu. Ya, jadi Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Untuk seluruh dosa kita. Kembali lagi saya bilang dosa masa lalu, dosa sekarang, mungkin dosa yang akan datang atau apapun dosanya, semua dosa Tuhan sudah tebus. Ya. Nah, akan tetapi pengampunan dosa ini bukan tujuan akhir dari keselamatan. Sekali lagi, pengampunan atas dosa ini baru satu langkah awal. Tuhan sudah ampuni dosa-dosa kita. Tetapi sayang sekali kalau kita tidak masuk ke dalam inti keselamatan. Inti keselamatan itu adalah apa? Yaitu mengenal Tuhan. Memiliki kehidupan kekal. Ya, hidup kekal itu apa? Mengenal pribadi Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Ya, di Yohanes 17 ayat 3 ya. Jadi keselamatan pengampunan atas dosa itu terjadi supaya apa? Karena dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena ada dosa, kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita akan merasa tertuduh, merasa bersalah, merasa terkutuk. Jadi dosa itu perlu diangkat dulu. Diambil dulu supaya penghalang ini dia tidak ada antara kita dengan Tuhan. Ya. Makanya ketika seorang manusia, ketika sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya sempurna, tetapi kalau dia jatuh ke dalam dosa, apa yang iblis lakukan? Akan menuduh. Dia akan tuduh terus sampai akhirnya kita nggak akan, alih-alih kita harusnya datang lebih dekat kepada Tuhan, kita malah menjauh dan makin menjauh. Ya. Nah, apa akibatnya? Ya kita kena tipu iblis. Dan apa akibat dari kena tipu iblis? Hidup dalam kegelapan. Hidup dalam berbagai macam masalah dan persoalan. Ya. Jadi kenapa dosa itu harus disingkirkan? Kenapa dosa itu harus diambil semua, ditanggungkan kepada Yesus? Ya, Yesus mati, kemudian Yesus bangkit untuk supaya kita mengalami
kemenangan. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang memenangkan pertandingan, kita yang menerima hadiahnya. Amin. Ibaratnya yang tinju Mike Tyson, tapi yang dapat duitnya kita. Hadiahnya kita yang peroleh. Puji Tuhan ya. Jadi dosa kita telah diampuni sehingga kita dapat masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul sadar, kita semua harus sadar bahwa dosa kita sudah diampuni. Amin. Kalau dosa kita sudah diampuni berarti kita boleh punya hubungan dengan Bapa. Boleh langsung datang kepada Dia, jangan takut. Ya. Ketika mungkin kita jatuh dalam dosa, terus kita berpikir, aduh saya sudah apa yang harus kita lakukan? Ya kita datang, bukan kita menjauh, tapi kita malah harusnya datang untuk apa? Mengaku aja, oh, saya sudah salah, kita sudah salah. Dan Dia pengasih, penyayang, pengampun. Dia bilang, Dia menjauhkan, membuang dosa kita sejauh barat dari timur. Jauh banget. Dia membuang semua dosa kita dan Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat dosa kita, siapa kita mau ingat-ingat? Terus siapa kita yang mau ingat-ingat dosa orang lain? Paling gampang, paling enak kalau ngingat dosa orang lain. Haleluya. Di sini ada yang mesem-mesem, senyum-senyum. Paling gampang, paling enak kalau mau mengingat kesalahan orang lain. Tapi Tuhan bilang, dosamu yang merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Ya, maksudnya kita itu dibuat seperti putih seperti salju, artinya betul-betul kudus dan suci karena darah Yesus. Amin. Jadi kita tidak lagi ada di dalam penghukuman, ya. Di dalam Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya ayat ini kurang begitu lengkap diterjemahkannya. Kita coba lihat di dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Ya. There is therefore now no condemnation in them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. Ada bagian ini yang tidak diterjemahkan secara lengkap ke bahasa Indonesia. Terjemahannya jadi begini. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Buat siapa? Buat mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya. Di dalam Amplified yang bagian terakhir saya terjemahkan, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the spirit. Dictates, di apa istilahnya ya? Di apa? Dictate itu di apa ya? Bahasa Indonesianya lebih tepatnya ya. Didikte, ya. Dikasih tahu loh, ya, ya gitulah, ya, ya. Tapi terjemahannya yang paling bagus adalah mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya kalau Bapak Ibu hidup menurut daging terus menerus, akan selalu merasa terhakimi, betul? Ya. Jadi yang hidup dan berjalan bukan menurut keinginan daging, melainkan menurut keinginan roh. Ini ayat ini bagus banget karena hidup dan berjalan ini kata-kata ini tidak hanya mewakili tindakan, tetapi juga ini mengenai gaya hidup, mengenai pilihan, mengenai perilaku seseorang. Jadi kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Nah, kita ketahui bahwa kita ini semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita ini semua diselamatkan. Amin. Roh kita yang baru adalah roh yang sudah sempurna. Amin. Di jiwa kita ini kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, betul? Ya. Ada pilihan. Ada free will. Kehendak bebas di sini. Nah, kita mau pilih di jiwa kita ini mau pilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Itu pilihan. Bapak Ibu mau pilih mana? Tentu saja hidup menurut
roh. Tetapi berapa banyak dari kita yang seringkali juga hidup menurut daging. Ya. Nah, kita tahu bahwa Alkitab mengatakan perbuatan daging itu mengarah kepada kematian, kepada kebinasaan, kegelapan. Nah, kematian itu bukan berarti tubuh kita yang mati, tetapi ketika ada satu hubungan yang rusak, itu juga satu kematian. Ketika ada sakit penyakit, ya mungkin ada juga segala kekurangan, ya ada segala berbagai macam dosa dan lain sebagainya, itu mengarah kepada kematian. Ya. Jadi sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, menurut Roh Kudus, ya. Oh, ini yang paling tepat kata diktat itu adalah diperintah. Ini saya sudah tulis di sini nih. Diperintah oleh daging. Ya, daging itu melambangkan ya betul-betul sifat manusia lama kita, ya. Jadi seringkali dikaitkan dengan keegoisan, ya. Jadi hal-hal yang duniawi yang kita kejar itu adalah hidup diperintah oleh daging. Sedangkan diperintah oleh roh mengacu kepada bimbingan dari Roh Kudus. Amin ya. Jadi kita perlu hidup dituntun oleh Roh Kudus selalu. Yang mengikuti keinginan daging adalah selalu untuk memuaskan keinginan daging kita. Daging selalu menarik. Paulus katakan, aku kepengen bikin yang baik-baik, tetapi dagingku menarik untuk aku. Mungkin kita nggak bisa share ke orang tua, kita bisa share dengan ada orang tua rohani di tempat-tempat ini. Amin. Ya, mungkin ada orang tua yang mungkin nggak bisa curhat ke anak-anaknya juga. Ya, disinilah kita bisa jadi satu keluarga ya. Oke, jadi kita mengikuti keinginan roh itu menjalani kehidupan yang dibimbing dengan kebenaran rohani. Kebenaran. Apa kebenaran itu? Ya firman Allah itu sendiri. Nah, di dalam Galatia 2 ayat 20 ini ayat yang saya senang sekali. Ayat ini berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup. Jadi Bapak Ibu ketahuilah, Bapak Ibu itu bukan Bapak Ibu lagi yang hidup, tetapi siapa? Kristus yang hidup melalui kita. Ya. Dan hidup yang sekarang kita hidupi dalam daging, ingat kita masih hidup di mana? Di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Coba renungkan sedikit ayat ini. Sekarang kita hidup, tapi apakah kita yang hidup? Kalau daging kita yang menonjol terus-menerus, itu yang hidup berarti kitanya yang hidup. Tetapi kalau kita mau menuruti Roh Kudus, yang akan hidup betul-betul Kristus. Kita perlu menyadari bahwa yang sekarang kita hidupi, hidup yang sekarang ini yang kita hidupi betul-betul adalah hidup Kristus. Kristus yang hidup dalam kita. Bukan lagi kita. Oleh sebab itu apapun yang kita mau lakukan, kerjakan, kita bisa selalu ngomong, komunikasi dengan Kristus. Ada Roh Kudus dalam kita. Apapun, setiap keputusan apapun. Ya. Saya kemarin terkesan waktu saya pergi jalan-jalan ke Eropa. Waktu kita mau pulang kemarin kita lewat Itali, lewat Milan. Ya, kita ketemu satu restoran yang enak. Orang Itali, namanya Pak Massimo ya. Pak Massimo itu, dan dia kita nggak tahu soalnya menunya tulisan begitu kan. Kalau Bapak Ibu pergi ke restoran Chinese terus dalam bahasa Cina nggak ada gambarnya sama sekali, kira-kira bisa kebayang nggak menunya apa? Nggak bisa kan? Nah, ini menunya dalam bahasa Itali dan ada dalam bahasa Inggris juga sih. Tetapi kita nggak bisa kebayang ini kayak apa ya menunya. Terus dia ngelihat kayaknya dia karena kita kayaknya bingung, dia bilang, sudah sini. Dia ambilin semua itu menunya, dia bilang, saya akan kasih the best buat kalian. Oh oke, kita percaya saja. Dan keluarlah mulai, dia keluarin satu-satu daging, apa semua pizza, pastanya sampai ada kayak nasi kuning, saya nggak tahu nasi apa itu, semua enak. Malah dia kasih, ya kalau di sana kan
jamak, orang dikasih wine gitu ya. Dia kasih keluarin wine apa segala macam. Sampai dia bilang, kamu ngomong kalau kamu sudah kenyang. Bilang stop, saya sudah kenyang. Karena saya akan keluarin terus makanannya semua sampai kamu kenyang. Wah, akhirnya kita makan sampai satu kali lagi saya bilang, ini stop, udah stop. Dia masih keluarin satu lagi. Akhirnya oke ini terakhir. Tapi kemudian setelah terakhir itu masih ada dessertnya. Jadi dessertnya dia kasih semua. Waduh, udah kenyang sekali. Sambil kita bilang wah, thank you banget. Dan kita nggak tahu mau bayar berapa. Iya kan? Nah, ini nih, saya bilang jangan-jangan kita nanti bayarnya berapa ini? Kan makanan begitu banyak, begitu enak, minumannya macam-macam dia kasih. Kita bingung. Terus dia bilang begini, istri saya Bu Nini bilang, saya ini pastor, dia bilang. Wah, dia bilang, dia senang sekali kalau ada pastor. Makanya dari awal dia servis kita betul-betul. Senang banget dia bilang, kamu lihat ini saya ada bikin nih Natal. Di restorannya itu ada kayak diorama gitu. Bapak Ibu tahu diorama itu yang kayak patung-patung kecil gitu ya. Ada Bethlehemnya, ada kandangnya, ada Marianya, Yusuf, ada domba-dombanya gitu loh. Terus dia bikin bagus banget gitu ya. Dia bilang ini. Saya sampai sekarang masih menikmati Natal, dia bilang. Nah, giliran mau bayar kan ini. Saya tanya mau bayar berapa? Wah, ini kita semua satu grup sudah mau berapa ini ya? Berapa ini? Wow, ini pasti mahal ini dia. Begitu saya datang, saya bilang, Pak Masimo saya mau bayar berapa ini. Terus dia bilang begini, oke sebentar ya. Dia diam begini, dia bilang, tunggu. Saya lagi berdoa ke Bapak saya. Saya nanya, saya mau minta charge berapa ke kamu? Dalam hati saya bilang, Bapak kalau boleh gratis. Tapi istri saya bilang dia pasti akan charge segini. Puji Tuhan. Dan betul. Dan itu harga jauh sekali di bawah. Bahkan mungkin saya nggak tahu dia diskon berapa puluh persen. Itu mungkin lebih dari 50%. Ya, ini luar biasa. Tapi yang membuat saya terkesan apa, dia bilang dia bertanya kepada Roh Kudus, kepada Bapa. Dia bilang, sebentar saya berdoa. Ini di depan kasir. Dia sudah ketik itu. Saya sempat ngeliat angkanya berapa dan angkanya lumayan bikin kaget. Ya. Tapi kemudian yang dia sebut itu angka bikin kaget saya juga. Karena murah banget. Murah banget menurut saya. Dengan makanan segitu banyak, segitu mewah. Dikasih minuman macam-macam. Dan dia cuma charge segitu. Dia bilang dia nanya dulu ke Bapak. Dia mau charge berapa ke saya. Dan saya tahu saya anak Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak kasih tahu harga yang spesial buat saya. Amin. Puji Tuhan. Jadi ya hidup kita bukan lagi kita sendiri. Tetapi Kristus. Ya, kemana saja. Saya cuma tahu bahwa perjalanan saya itu sangat-sangat diberkati. Saya bilang kebajikan dan kemurahan mengikuti saya. Ada perkenanan Tuhan, ada perkenanan manusia. Dimanapun kita pergi, kita dapat sesuatu yang the best. Ya, jadi puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi kita tidak berjalan di dalam daging, kita berjalan di dalam roh. Nah ini yang perlu kita lakukan adalah membaharui pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran. Ya. Nah Bapak Ibu tahu ketika Yesus, kita seharusnya dihukum kan. Ya, kita semua ini karena orang-orang berdosa harusnya kena hukuman. Tetapi hukuman itu semua dijatuhkan kepada siapa? Yesus. Yesus yang menanggung semua hukuman ini. Dan Yesus yang membayar. Seharusnya kita yang harus membayar, tetapi Yesus yang membayar. Jadi Tuhan kita, Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuat berdosa. Ya, ini ayatnya di 2 Korintus 5:21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita bisa datang langsung kepada Bapa, bilang Bapa ini aku sudah bersalah, aku mungkin bikin macam-macam yang dulu, tetapi ini aku sekarang datang, aku tahu aku dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Kita datang kepada Bapa yang melihat ada Kristus di dalam kita.
makanya kita diterima. Ya, bahaya sekali kalau kita nggak punya Kristus ya. Tuhan akan bilang, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi berjalan mengikuti roh ini tidak berarti kita sebenarnya betul-betul sempurna dan kudus. Enggak juga. Ya. Ya, siapa yang di sini yang betul-betul 24 jam bisa hidup betul-betul kudus? Ya Bapak Ibu sebentar keluar dari sini bilang, Pak Dolfi ngomong apa sih tadi? Itu sudah nggak kudus loh. Puji Tuhan. Ya. Jadi berjalan dalam roh ini berarti kita sebenarnya memberikan diri kita itu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Betul-betul kita menyediakan diri kita ini untuk mau menerima kebenaran. Dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sebenarnya gampang, mudah, dan sangat enak. Amin. Saya melihat kehidupan saya sendiri secara pribadi, ketika saya lihat ke belakang, saya bilang puji Tuhan. Karena selama ini ketika saya mau menyediakan diri untuk membaharui pikiran dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun saya tahu saya dibombardir dengan berbagai macam. Bapak Ibu tahu dunia ini penuh dengan segala macam berita. Ya. WhatsApp kita, saya nggak tahu, saya akhirnya memutuskan saya taruh timer untuk supaya saya menghabiskan waktu Instagram itu paling cuma 30 menit satu hari. Ya. Karena apa? Kadang-kadang suka kebablasan. Kadang-kadang setiap saat, setiap waktu ngelihat Instagram, bisa ngelihat WhatsApp, bisa ngelihat macam-macam. YouTube, ya. Karena semua sudah dalam genggaman kita. Nah, hidup kita ada pilihan. Ya, di sini di HP maupun di iPad di mana-mana, di situ juga ada firman Tuhan. Amin. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih apakah kita lebih banyak yang ngelihat yang macam-macam, yang lain-lain, atau betul-betul kita mau membarui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ya jujur aja mungkin kadang-kadang Bapak Ibu agak bosan kali ya melihat apa sih ini artinya, apa sih gimana sih? Ya sebenarnya kan bisa diskusi, bisa nanya dengan teman-temannya. Ya WA atau apapun, Facebook, Instagram kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Apapun yang kita mau sampaikan, kita beritakan, kita mau ini sekedar kita tahu bahwa kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi di dalam Kristus berarti kita ini hidup betul-betul memiliki identitas yang baru. Amin ya. Orang percaya yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru yang meninggalkan kehidupan lamanya. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa kita ini adalah betul-betul manusia baru, memiliki identitas yang baru, dan harusnya hidup yang lama harusnya kita tinggalkan. Ya. Kita perlu meninggalkan hidup yang lama. Ya, hidup yang penuh dengan dosa, dengan segala keterikatan, dengan segala hal yang jelek, yang buruk. Karena apa? Karena kita ini adalah anak Allah. Identitas kita yang baru ini adalah anak Allah. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 3, ini ayat 26 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Kalau kita anak Allah, ingat kita anak Allah. Berarti kita bukan anak iblis. Gampang kan? Kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita adalah anak Allah, bukan anak iblis. Nah, anak Allah sama seperti papanya, anaknya juga lakukan sama. Betul? Papa kita siapa? Allah. Kalau kita anaknya, anak Allah, kita melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Apa yang Yesus lakukan. Ya. Ya, mungkin pada masa usia muda anak-anak itu suka mengikuti aturan-aturan bukan untuk apa-apa karena takut. Ya, takut aja gitu loh. Takut karena papanya mau pukul atau mamanya mau hukum. Tapi sebenarnya kan aturan itu dibuat untuk supaya apa? Untuk kebaikan, betul? Ya. Saudara kebayang kita punya aturan untuk lampu merah. Ya, kalau lampunya merah kita harus berhenti. Kebayang kalau saudara nyelonong lampu merah terus ditabrak. Yang salah siapa? Yang rugi siapa? Kita juga.
Ya. Nah, hukum perjanjian lama, hukum Taurat dibuat supaya orang-orang di dalam perjanjian lama itu mengerti, sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka itu orang berdosa. Ya. Kenapa ada hukum Taurat itu? Supaya orang tahu bahwa mereka hidup dalam dosa dan supaya mereka itu betul-betul sadar mereka butuh yang namanya juru selamat. Ya. Karena nggak ada satupun yang bisa selamat. Ya. Kita gagal gagal dari satu hukum aja, semuanya gagal. Nggak bisa. Ya siapa yang bisa betul-betul 100% sempurna di hadapan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada satupun. Kita harus betul-betul menerima Yesus, masuk dalam hati kita, betul-betul percaya bahwa Dia Tuhan, dan kita dibenarkan betul-betul 100% karena Yesus yang masuk ke kita. Amin. Ya. Di dalam Kristus berarti kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Ya, semua orang percaya di dalam Kristus adalah anggota dari satu tubuh yang saling mendukung dengan Yesus sebagai kepala. Ya, di 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Minggu lalu kalau Bapak Ibu dengar khotbahnya Miss Desi, dia katakan bahwa ada tubuh, ada roti yang dipecah-pecahkan. Itu seperti tubuh yang dipecah-pecahkan, tapi itu adalah satu. Ya, tubuh Kristus. Ya, kita ini mungkin berbeda-beda, tetapi satu di dalam Kristus. Ya, kita ini adalah satu keluarga ya. Ya, jadi ada banyak, saya tahu di dalam TLW ini ada begitu banyak sekali kegiatan. Kalau Bapak Ibu mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, ada begitu banyak kegiatan, tetapi bukan itu sebenarnya intinya, tujuannya. Ya, kegiatan ini kita melayani itu adalah ya suatu pelayanan, itu suatu yang baik juga, tetapi intinya yang paling penting adalah hubungan kita dengan Bapa. Ya. Karena kalau kita melakukan pelayanan tanpa kita memiliki hubungan dengan Bapa, percuma. Ya, Bapak Ibu hanya melakukan satu aktivitas. Ingat segala sesuatu karena kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Betul? Kita hidup dituntun Roh Kudus berarti kita hidup menurut Roh, dan apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang Roh Kudus kasih tahu kepada kita. Ya kalau kita tahu kalau kita mau melayani, karena kita melayani dari kelimpahan. Ya, melayani dari kelimpahan, dari talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dari waktu yang Tuhan sudah berikan, dari keuangan yang Tuhan sudah berikan juga kepada kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, pelayanan ini perlu banyak sekali resources, ya, baik itu uang, tenaga, waktu, dan lain-lain. Dan puji Tuhan di sini begitu banyak orang-orang yang penuh dengan resources, penuh dengan talenta-talenta. Ya, ada yang mungkin cuma satu, ada yang dua, ada yang 5, tetapi itu perlu dikembangkan. Amin. Puji Tuhan. Jadi dalam Kristus berarti hidup yang penuh kemenangan atas dosa, atas kematian, dan atas dunia. Kemenangan ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kuasa Yesus yang bekerja di dalam kita. Ya, di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, di dalam Kristus berarti kita selalu menang. Amin. Cuma satu orang yang bilang amin di sini. Satu orang yang mau menang terus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bahkan lebih dari pemenang. Amin ya. Ini ada banyak sekali saya catat di sini. Di dalam Kristus berarti apa? Ya, kita tahu bahwa kita ini punya identitas di dalam Kristus ya. Dan di dalam Kristus kita ini memiliki segala berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Efesus 1 ayat 13 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ingat, kalau saya ngomong ayat ini selalu segalanya itu dipanjang-panjangin. Ya, itu tipikal kalau saya baca ayat ini.
Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada Dolfi segala berkat rohani dalam surga. Puji Tuhan. Apa yang dimaksud dengan segala berkat rohani dalam kerajaan surga? Semua berkat. Tadi kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Amin. Ya. Kita ditebus oleh darah Yesus, kita memiliki pengampunan atas dosa. Ya, kita memperoleh warisan yang kekal. Warisan bersama dengan Yesus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita menerima kuasa, kita menerima otoritas, kita menerima begitu banyak hal yang luar biasa. Sayang sekali kalau kita nggak pakai, sayang sekali kalau kita nggak tahu. Bapak Ibu, kenapa saya sampai kepada satu kesimpulan kita perlu menggali lebih dalam lagi tentang identitas dalam Kristus ini, identitas kita yang baru. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang memang kalah di luar sana. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami hidup yang berkemenangan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai macam problem, masalah. Entah itu sakit, entah itu kekurangan, entah itu hubungan, entah itu ketergantungan, entah itu macam-macam. Ya. Dan itu semua adalah tipuan iblis. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa kita di dalam Kristus. Nah, kita tahu di dalam Kristus ini berarti kita mengalami kasih karunia Allah setiap hari, setiap saat. Amin. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 23 berkata bahwa karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hidup di dalam Kristus ini adalah satu posisi rohani yang kita tahu kita ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus sementara memerintah. Amin. Ya. Di mana posisi kita? Di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ngapain? Memerintah. Wah. Sebelah kanan saya kan Pak Jeff. Sebelah kanan saya siapa ya? Ini kalau posisi kita yang sekarang dunia yang fisik ya betul, tetapi posisi rohani kita Bapak Ibu itu ada di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan terang, di sebelah kanan Allah Bapa duduk sementara memerintah. Ya, ini saya selalu harus perlu ulang dan ulang. Nanti ada begitu banyak hal yang akan disampaikan oleh banyak leaders di sini ya. Saya tidak akan panjangkan kabar baik pagi hari ini, tetapi kita tahu bahwa kita ini adalah manusia-manusia baru, punya identitas yang baru dalam Kristus. Amin. Ya. Saudara tahu bahwa ketika saudara punya identitas, saudara betul-betul mengenal. Karena kalau seseorang kehilangan identitas, nggak tahu siapa dirinya, itu bahaya banget. Gampang ditipu. Ya. Ada satu ilustrasi cerita, mungkin terakhir ya. Ada seorang yang kena kecelakaan, insomnia, dia tidak tahu siapa dirinya. Padahal dia seorang anak yang kaya raya, papanya konglomerat. Dia kecelakaan, ketabrak, masuk rumah sakit. Karena begitu kecelakaan diambil semua dompet dan lain sebagainya, dia gak ketahuan siapa. Ya, dirawat di rumah sakit sampai sembuh, tapi kemudian dia kehilangan pikiran, gak tahu siapa dirinya. Padahal dia anak seorang konglomerat. Tapi kemudian hidupnya ngapain? Terlunta-lunta. Karena hilang semua, dia gak tahu siapa dirinya. Nah, kita jangan sampai kita tahu bahwa Bapak kita itu super duper konglomerat. Amin. Bapa di surga itu begitu kaya, begitu luar biasa, begitu penuh dengan kasih karunia-Nya. Terus kita nggak tahu siapa kita. Kita anak-anaknya yang ada di bumi ini untuk melaksanakan apa yang diinginkan. Kita bisa tahu, kita bisa mengikuti, dan kita bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Jangan sampai kita kehilangan jangan sampai kita apa istilahnya? Insomnia ya, amnesia sorry. Insomnia itu nggak bisa tidur, sorry. Ya, amnesia.
Amnesia itu artinya kehilangan pikiran, kehilangan kesadaran, kehilangan identitas, kehilangan jati diri kita. Kita nggak tahu siapa. Kalau kita tahu bapak kita Bill Gates, bagaimana? Atau Warren Buffett, atau siapalah orang paling kaya. Tapi bapak kita di sorga itu bapak yang luar biasa. Hari ini saya cuma mau sampaikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, segala hidup yang lama. Kita masuk di tahun yang baru ini dengan apa? Mata kita tertuju pada Kristus. Amin. Ya. Hati kita, pikiran kita, kita hidup menurut keinginan Roh Kudus, ya. Kita tahu siapa jati diri kita sebenarnya. Kita bisa melakukan begitu banyak hal. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu kita penuh dengan sakit penyakit, sekarang saatnya kita betul-betul sehat di tahun ini. Amin. Ya. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita berada dalam kekurangan, itu bukan jati diri kita yang sebenarnya. Harusnya kita hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Cuma satu orang yang mau amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya rasanya harus bangunin sekarang ini ya. Puji Tuhan. Tahun 2025 ini kita akan mengalami tahun yang breakthrough. Amin. Tahun yang penuh dengan tahun yang terobosan-terobosan yang baru. Ya, kalau tahun-tahun yang lalu sudah ada yang dicuri oleh iblis, stop, katakan kepada iblis ya. Tahun ini apa yang dicuri itu dikembalikan 7 kali lipat. Damai sejahtera, mungkin sukacita kita yang hilang harusnya sebenarnya tidak perlu hilang karena kita kehilangan jati diri. Ya, sekarang ini kita bisa memperoleh kembali. Amin. Ya, sukacita, damai sejahtera, kasih dengan kekuatan yang baru, hidup yang sehat, penuh dengan segala kelimpahan, dan lihat, ya, lihat Tuhan kita adalah Allah yang besar. Amin.